Yo Bor, balik lagi di Begundal Reptile Channel. Oke, apa cu? Ngomong apa gua ini? Seperti biasa, pokoknya nih seperti biasa. Seperti biasa. Karena lu ngelihatnya dari judulnya udah ketahuan nih. Ini adalah Q&A, Lau bertanya, Begundal Reptile menjawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan teman-teman lagi yang masuk. Tiap minggu ada aja lo yang bertanya loh. Oke, yang pertama dari @ditharaha. Apa sih ini? DICHaraha, bodo amat. Dia nanya, kirim ular legal luar pulau untuk partai borongan biasanya pakai apa? Oh, dia tanya tentang pengiriman ular yang legal, tapi untuk keluar pulau, terus partai borongan, jadi kuantitinya banyak gitu. Biasa pakai apa? Tergantung pulau yang mau lu tuju, Bor. Cuman kalau untuk legal sih biasanya kalau kuantiti nggak bisa terlalu banyak ya. Kecuali lu pakai kapal laut, terus sambung pakai kereta gitu. Kalau misalkan satu kargo, wah kenanya lumayan juga itu ongkirnya. Terus pertanyaan kedua dari Sadino86. Sadino 86 nih kayaknya udah pernah nanya deh. Dia ada tanya berapa kali dalam seminggu atau sebulan ngehandle baby retic bang kalau sibuk banget. Seminggu atau sebulan. Biasanya gue seminggu sekali, jarang 2 minggu paling. 2 minggu sekali ngehandle retic. Itu pun yang size kecil-kecil, yang sedang gitu-gitu aja. Kalau yang gede-gede bisa sebulan, bisa 2 bulan gak gue handle. Kalau kandangnya belum kotor banget sih nggak bakal gue handle kayaknya. Biar dalam kandang aja, males Bor, berat gila. Kalau retik udah gede tuh udah pasti kita jarang banget buat handle dia gitu. Cuman kalau pada basically-nya dia karakternya jinak, jinak aja. Mau jarang handle 2 bulan 3 bulan gitu. Kalau dasarnya dia memang jinak, jinak aja. Terus karena dia sering berinteraksi gitu kan, dia kandangnya gede, jadi kacanya gede. Kalau gue lewat-lewat depan dia tuh dia jadi terbiasa gitu sama manusia. Kecuali kalau mungkin lu taruhnya di kandang yang kayak box gitu, terus gelap di kolong apa gimana, kemungkinan itu bisa jadi dia bakal galak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari R.caur.r. Mending retik atau boa buat yang baru mau piara ular, masing-masing karakternya seperti apa? Gue sih bukannya mau menjatuhkan spesies lainnya, cuman kalau sepengalaman gue lebih better ke retik daripada ke boa kalau untuk baru mau piara ular ya. Karena pertama, kalau untuk karakter, kalau lu dasar memang dapetnya jinak, dia jinak cuma di kandang doang dia galak. Kalau retik, kalau misalkan buah, dia kadang jinak-jinak tapi gigit juga gitu. Terus buat cara pemeliharaannya juga lebih mudah retik sih kalau menurut gua daripada boa gitu kan. Soalnya boa kan basically-nya kan boa dari luar tuh, jadi suhunya udah pasti berbeda kan sama suhu di Indonesia gitu. Jadi kita mesti pinter-pinter ngakalin suhu apa segala macem lah. Kalau retik kan udah dari Indonesia udah, jadi lebih mudah retik jawabannya, Bor. Pertanyaan selanjutnya dari Aureza_Axel_P. Kayak salam anak sekarang nih, P gitu. P bang. Ganti alas ular harus berapa hari sekali bang? Ganti alas ular itu anjing pletot ini gua ngapa, Bor? Ganti alas ular harus berapa hari sekali? Sekotornya aja kalau gue pribadi ya. Kalau kelihatan ada kencing atau ada pup, ganti langsung, bersihin, cuci, biar ularnya nyaman, sehat. Oke, pertanyaan berikutnya dari Not Davan. Bahas wobbling pada retik om. Wobbling pada retik, wobbling itu penyakit, Bor. Jadi penyakit yang bisa kelihatan mata gitu, yang ketahuan oh dia tuh sakit. Jadi gerakannya wobbling tuh gini. Ini kepala nih, nih kan kepala nih. Nah, wobbling kan kepala biasanya ke depan nih, maju gitu ke depan kan, gini. Kalau wobbling nggak, dia begini, ke belakang, ke samping gini. Pokoknya yang pasti gerakannya nggak normal. Itu wobbling. Lo kalau mau ngeliat ciri-ciri ular wobbling gimana bang? Ya kelihatan.
gerakannya nggak normal aja gitu, aneh, kayak orang apa, kayak bingung dia, sarafnya kena. Terus berikutnya ada Michael underscore light bright. Carpet Python katanya nggak bisa sering di-handle ya. Nggak juga sih, semua balik lagi tergantung karakter. Cuman kebanyakan memang kalau Carpet Python itu nggak boleh terlalu sering di-handle, soalnya dia tingkat stresnya lumayan bikin bete yang miara gitu. Tertawa dia mogok makan lama gitu kan, ada yang beberapa kasus malah sampai mati karena dia mogok makan gitu, karena stres. Dia jadi stres sedikit rewel. Pertanyaan berikutnya dari Dewa Wira 09. Bang, kalau ular shading bisa dipegang nggak? Bisa, ular shading bisa dipegang, bisa lumayanin juga. Terus ada beberapa ular shading tuh yang memakan gitu, cuman nggak semua. Itu balik lagi ke karakter ular lo. Ada yang kalau dipegang dia sensi, maunya kabur gitu, jadi jumpy, padahal dia sebelumnya anteng. Ada yang jadi galak, mungkin karena dia nggak nyaman apa gimana, kan kita nggak tahu. Semua balik lagi ke karakter ular lu sendiri sih, Bor. Berikutnya, ini sama nih cu, tapi dia lebih panjang. Dewa Wira 8411. Tadi kan Dewa Wira 09, nih Dewa Wira 8411. Kayaknya satu orang nih. Bang, apa benar jinak-jinaknya ular bisa attack juga? Apakah ular Wesian lebih galak dari CB? Kalau yang namanya ular itu kan makhluk hidup tuh, sejinak-jinaknya ditanya bisa attack atau menyerang juga atau enggak, ya pasti bisa, karena dia hewan gitu, bukan manusia. Bahkan manusia pun yang tadinya jinak berteman bisa mukul gitu kan. Semua balik lagi ke karakter ular, terus sama kondisi dia lagi kayak gimana, terus cara lu ngerawatnya dia, cara lu ngehandle-nya gitu. Semua balik lagi ke situ, Bor. Terus WC-an lebih galak dari CB. Apa ular WC lebih jelas? Jelas ular WC lebih galak dari CB, karena ular WC itu basically-nya dia kan menjauhi manusia kan, kalau ular WC-an itu. Jadi untuk bersahabat dengan manusia tuh agak sulit, butuh proses waktu gitu. Kalau ular CB kan dia dari brojol, udah ngeliat manusia, wah manusia tuh. Pertanyaan berikutnya dari Trovarecibo. Bang, bedain Amel sama WP gimana ya? Kalau bedain Amel sama WP, ya pertama lo dari breedernya, tanya indukannya apa sama apa. Untuk physically-nya, kalau babyan itu agak-agak susah, Bor. Jadi harus dilihatnya detail banget. Kalau babyan gue biasa ngebedain Amel sama WP itu dari warna kepala sama warna dasar putih yang ada di samping badannya. Susah ya dijelasinnya, cuman ya kita bisa lihat aja gitu. Oh beda nih, ini kepala Amel, ini kepala WP gitu, badannya juga kalau ngeliat langsung. Tapi kalau dari gambar agak susah, soalnya kan pixelnya kamera kan beda-beda. Kalau udah gede baru gampang banget dilihat. Kalau udah gede WP itu biasanya palanya kuning, kalau Amel putih gitu, Bor. Terus ini dari Harkari, I-nya 4 kali. Wah, ini juga sering ya cuy, Harkari. Bang, udah pernah bikin mob ular yang cuma satu-satunya di dunia? Kalau ada, jenis ular apa dan indukan apa? Kalau ular yang bikin cuman ada satu-satunya di dunia, ada satu tapi bukan retik tapi dipong. Itu gua namain Quincy Borneo Shorttail Python. Jadi gua namain mobnya Quincy. Itu lu nggak bakal ada cari di mana. Dan itu indukannya tuh gua dapet dari alam. Jadi memang hampir semua mob di retik, di dipong itu dari alam semua indukannya gitu. Jadi ini kebetulan gua dapet bertelur, netes, ternyata terbukti ada yang normal, ada yang si Quincy ini mobnya gitu. Itu Black Python itu udah ada beberapa di channel YouTube teman-teman, ada beberapa tuh udah dibahas tentang Quincy. Terus berikutnya ada dari das2107_. Kenapa Tokmate-nya belum diupdate lagi Bang Nay? Oh iya Tokmate. Boleh nyebutin brand gak sih, Bre? Boleh ya? Kenapa belum update ya? Karena belum ada barang dagangan lagi sih. Karena Tokmate biasanya itu untuk dagangan yang kontinu, yang agak banyak kuantitinya. Gue baru masukin situ. Kalau untuk 1-2 ekor gue nggak pernah masukin, kecuali ada yang request, buyer request transaksinya di Tokped gitu. Selanjutnya seutas_rantai, namanya puitis banget nih. Supaya hasil breeding GC keluar yang cerah-cerah, dikawinin sama kodam apa yang bagus Bang?
Kodam yang bagus itu kayak Platinum, Sunfire, itu bagus. Nanti keluarnya cerah, kena Platinum sama Sunfire. Cuman yang paling kena banget di GC itu, karena GC kan basically-nya dia cuma garis pecah-pecah gitu di atasnya gitu kan, sama warnanya agak coklat kehitaman gitu. Jadi ketemu yang antara dua move itu yang lebih better harusnya si Platinum, karena Platinum lebih kuning warnanya nanti si GC-nya. Cuma kalau Sunfire masih nggak terlalu kelihatan lah, nggak terlalu cerah. Mau lebih better sih Platinum, cuman kalau lo mau combo lagi pakai Platisan itu, aduh keren dah pokoknya dah. Jadi kalau nggak salah di Instagram gua ada beberapa contoh foto GC Platin sama GC Platisan. Terus berikutnya dari Malau Morgan, Bang, kalau retik dikawinkan sama indukannya sendiri boleh atau enggak? Nah, ini kemarin udah ada pertanyaan ini, lu bisa lihat di episode sebelumnya ya. Itu jawabannya boleh. Penjelasannya lu nonton aja di episode sebelumnya deh.